Nggak pernah. Saya aja mentok-mentok dari GI aja tahu jalan. Ke Sarina kesananya nggak tahu jalan. Sebelumnya Rangga dan Arif kenal atau enggak? Nggak pernah kenal. Sudah pernah bertemu sebelumnya sebelum Pernah bertemu. Kalau dengan Amir yang katanya melaporkan ini, yang menyatakan bahwa mengaku melihat Arif dan Rangga bertemu, pernah melihat sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Dan nggak kenal juga. Arif kenal dengan Amir yang melaporkan? Saya baru tahu aja hari ini namanya Amir gitu ya. Jadi nggak tahu itu siapa gitu loh. Ya mungkin Rangga yang bisa menceritakan yang bagaimana kronologi Pak Amir itu pas datang ke Olivier gitu. Dia pernah datang ke Olivier. Seperti apa ceritanya? Emang kan Oliver itu pas waktu itu emang bukan jam 11. Dia datang itu jam 11 kurang. Dia ke JRO, ke Bumia, dia nyari-nyari saya. Katanya pernah melihat saya sama Arif. Saya dikasih uang 140 juta. Saya pakai baju kotak-kotak. Habis itu saya dikasih tahu Bumia, saya ke loker, ngumpet sebentar. 5 menit kemudian Bu Devi sama Pak Teddy datang. Bu Devi ngajak ngobrol, saya sama Pak Teddy mutasi rekening. Itu pun saya lewat di depannya dia. Dia pun nggak tahu saya Rangga. Itu kapan bertemu di Cafe Olivier? Itu sebulan kejadian kalau nggak salah. Saya rasa mereka sendiri tidak bisa menemukan, ya anggapannya lah, mereka kan tidak percaya bahwa itu pelakunya adalah si terdakwa sendiri. Makanya mereka mencoba mencari gitu loh. Tapi mereka tidak menemukan juga gitu loh. Karena memang cuma dia yang bisa dan memungkinkan cuma dia gitu loh. Jadi mereka melakukan fitnah-fitnahan dan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar gitu. Karena mereka pun tidak ada bukti gitu untuk menuduh kami ataupun Rangga. Kalau tadi Rangga belum pernah bertemu siapapun sebelum Mira meninggal. Nah, Arif sendiri apa pernah bertemu dengan orang lain misalnya di Cafe Olivier sebelum kejadian itu? Saya belum pernah ke Cafe Olivier. Saya baru tahu Mirna itu mau ke Olivier pun pas saya nganterin dia. Jadi aku tanya waktu nganterin Mirna ke GI itu, emang kamu ketemuan di mana sih, Dut? Aku ketemuan di Olivier. Kata, oh di Olivier, ya udah nanti aku jam 8.30 balik lagi ke sini. Jadi saya baru tahu tuh di hari H gitu loh, bagaimana di hari H saya bisa mempersiapkan semua itu gitu loh. Kalau kita lihat duplik ini kan kembali lagi pada saat kronologi di Cafe Olivier. Karena Rangga yang membuat langsung kopi, saya mau tanya Rangga, pada hari itu selain kopi Mirna, apa Rangga membuat kopi untuk orang lain juga? Saya buat Vietnam Coffee itu 3. Yang satu di take away. Jadi pada saat order yang sama, artinya waktu order. Waktu hari yang sama. Tapi tidak ada yang kejadian seperti Mirna. Nggak ada, cuma satu ini aja. Selain Rangga, waktu itu apa ada saksi lain misalnya yang melihat bahwa Rangga tidak bertemu siapa-siapa atau Rangga tidak memegang benda asing selain pembuatan kopi? Paling teman saya sendiri yang jadi barista juga. Kan juga saya sempat ngobrol tuh pas bikin kopi juga. Jadi tidak ada, artinya semuanya pegawai Olivier di sana. Iya, pegawai Olivier. Kayak dikitin terima. Ya kalau dari Pak Dermawan itu harus. Rangga, lo tahu kan dari Gunung Kidul, dari Yogyakarta, bawalah nama baik kampung halaman Yole, cah bagus. Terus dari pernyataanmu harus Jessica yang dipenjara, yang jadi tersangka. Kata Aki Edi, sing mengharuskan sopo. Sampai di sini terlihat kan permainane koyo ngopo. Le, Rangga, cah bagus, hati-hati. Jakarta keras le. Ya, ojo ngelek-eleki kampung halamanmu. Ning Jakarta, niato kerja, golek rezeki halal ya le ya. Sedotan ada di gelas, itu sedotan di WC atau Sebenarnya aku udah malas komen sih sebenarnya dengan apa yang dia ucapkan sebenarnya. Cuman sayangnya memang apa yang diucapkannya dia akhirnya menimbulkan kecurigaan-kecurigaan tertentu. Karena kejanggalan-kejanggalan atau blunder-blunder itu terucap dari mulut dia sendiri sebenarnya. Jadi yang membuka tabir itu dia sendiri sebenarnya kawan. Karena dia cukup paham dan fasih sekali dengan hal teknis yang berhubungan dengan kasus tersebut.
Aneh rasanya. Tapi simpelnya gini kawan. Percuma rasanya mau sebanyak apapun bahan tersebut di dalam kopi, tapi di dalam objek utama tidak terdapat bahan tersebut kawan. Percuma mau berapa ton tuh bahan ada di kopi, tapi di tubuh korban yang sebagai objek utama itu tidak terdapat bahan tersebut, akan percuma rasanya. Gitu ya. Karena selama ini itu tidak pernah diotopsi. Yang diotopsi selama ini kan gelas dan isinya, bukan objek utama atau tubuh korban kawan. Bahkan pihak rumah sakit ataupun klinik yang pada saat memeriksa M, itu mereka menyatakan tidak ada indikasi keracunan kawan. Jadi percuma rasanya. Jadi sekarang yang mesti dicari tahu kenapa kasus ini ada dan untuk apa kasus ini ada dan endingnya kasus ini untuk apa. Oke kawan, thank you. Pakar ekspresi monitor, cek monitor cek. Tapi bener sih, gue penasaran pakar ekspresi pada kemana pas kasusnya ini kan itu sampai nangis-nangis ya. Dan katanya juga jenazahnya itu udah diotopsi sampai 2 kali gitu ya. Tapi nggak ketemu gitu. Nah kalau kita compare sama kasusnya Jessica, jenazahnya kan nggak diotopsi ya. Bukan diotopsi yang menyeluruh gitu, tapi parsial yang cuman diambil sampelnya doang gitu. Tapi langsung ditetapkan kalau Jessica itu tersangka. Sebagai netizen biasa, gue jujur bertanya-tanya ya guys, karena memang kok beda gitu loh. Apa yang membuat penanganan kasus A dan kasus B itu berbeda? Gue juga bukan orang yang paham tentang forensik dan pemeriksaan tentang sebuah kasus ya sebetulnya. Cuma sebagai netizen biasa, orang awam, ya agak bertanya-tanya aja. Dan jujur masih nyari pakar ekspresi sih pada kemana nih. Pengen tahu kalau pakar ekspresi ngelihat ekspresinya Bapak Yosep gitu ya guys. Karena kan kalau lihat ekspresi Jessica tuh kayaknya yakin banget tuh Jessica pembunuhnya gitu. Nah tapi kok kada kemana gitu pas ada Pak Yosep nangis-nangis sampai tremor, tangannya gemeter, udah kayak Apocalypse Niji by the way. Nah sama kan juga waktu pas persidangan itu dibilang kalau Jessica itu udah lolos lie detector. Tapi masih aja gitu orang pada nggak percaya gitu. Padahal dia udah lewat dan udah lolos gitu tes kebohongan. Dan mungkin dengan tes itu tuh harusnya ketahuan dia bohong atau enggak gitu. Tapi kenapa itu tidak dijadikan dasar gitu, tidak dijadikan buat menjustify kalau Jessica itu bisa jadi tidak bersalah, malah kekeh harus Jessica pelakunya. Sebetulnya warga Indonesia itu pengen tahu kebenarannya aja sih, apa yang sebenarnya terjadi, karena masih banyak kejanggalan yang memang di tahun 2016 itu belum clear gitu. Ya perkara kalau kasusnya di-up lagi dan tetap terbukti Jessica tetap bersalah, ya gak apa-apa, toh dia juga udah menjalani hukumannya. Tapi sebenarnya ini poinnya adalah warga-warga tuh trust issue gitu sama kejadian-kejadian yang masih janggal di 2016 pas penanganan kasusnya Jessica ini gitu. Ya semoga aja hashtag Justice for Jessica itu didengar dan kasus ini bisa di-up lagi dan memang akhirnya kita bisa tahu semua apa yang sebenarnya terjadi. Just it. Dengan pernyataan tidak mau otopsi maka case kami close, tidak perlu ada lagi penyelidikan. Nah lo, jelas kan? Tidak ada otopsi, keluarga setuju, dan pihak kepolisian dengan tegas menyatakan kalau tidak ada otopsi, case closed. Setelah 6 tahun, kenapa ada tersangka bahkan sudah dipenjara? Dan dari mana pihak kepolisian mempunyai data dan mengajukan itu dia dilimpahkan ke pengadilan? Jadi ini cerita apa ya? Kok kayaknya jadi cerita dongeng? Yang didongengin itu rakyat Indonesia. Terus yang dapat manfaat dongengnya itu dia ya kalian-kalian itu. Ngorbanin orang gak tanggung-tanggung. Naikin diri sendiri, orang lain digencet kayak gitu. Itu penzoliman. Dan itu ada waktunya. Tuhan akan bekerja buat kalian. Ingat,